Halo, halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore Moto Rider, kawan-kawan dimanapun berada, gimana kabarnya? Ya, kali ini saya masih di Kalimantan Timur ya, kawan-kawan, di Jalan Poros, Samarinda, Balikpapan. Ya, untuk kali ini langsung saja ya kawan-kawan, satu topik yang mau saya sharing lagi ya. Jadi karena berhubung di bulan-bulan terakhir ini, itu khususnya di tempat kami di Kalimantan Timur, itu banyak ini ya kawan-kawan, banyak rekan-rekan yang bekerja di pertambangan khususnya ya, kemudian juga di perhotelan ya, restoran, rumah makan di Samarinda, Balikpapan, Kalimantan Timur, itu dapat ujian ya kawan-kawan. Jadi banyak mendapatkan PHK, dan ya kali ini saya coba sharing lagi nih kawan-kawan ya, topik yang pernah saya sharing di konten sebelumnya ya, cara mencari informasi ya kawan-kawan, cari info lowongan kerja. Jadi atas latar belakang tadi, kali ini saya coba sharing lagi ya. Ya, semoga bermanfaat ya kawan-kawan ya. Oke, langsung saja nih, nggak usah panjang lebar ya kawan-kawan. Jadi solusi untuk mencari kerja, yang pertama kembali saya ingatkan, kenali dulu nih pengetahuan dan skill kita ya. Tentu dengan pengalaman kerja kita itu sudah menjadikan modal ya buat kita ngelamar kerja. Kemudian yang kedua, dari daftar pengetahuan dan skill tadi ya, atau kalian tadi beserta pengalaman, itu kita bikin daftarnya kawan-kawan. Kira-kira skill apa saja nih yang kita punya ya, yang kita punya. Untuk apa? Agar kita bisa mencocokkan ya posisi pekerjaan yang mau kita lamar. Selanjutnya kita tuangkan itu dalam bentuk kurikulum vitae atau daftar riwayat hidupnya ya, modal buat kita ngelamar kerja. Selanjutnya kita juga kita perlu scan nih kawan-kawan, ijazah akhir, kemudian pengalaman kerja, surat pengalaman kerja, sertifikat pelatihan ya, KTP, itu kita scan, kita siapkan di flash disk gitu ya kawan-kawan, atau kita save aja di email kita ya, entah itu pakai Gmail atau Yahoo atau pakai provider yang lain, atau di ini ya, di Google Drive ya, atau di cloud, itu bisa kita simpan ya. Nah, selanjutnya tool kita tadi ya, modal kita ngelamar kerja tadi kita keep. Kemudian selanjutnya kita butuh informasi nih ya, di mana saja ya yang ada lowongan kerja atau ada kesempatan ya untuk kita ngelamar pekerjaan. Pertama itu bisa kita WA ya kawan-kawan di perusahaan lain. Pertama itu kita WA di ya teman-teman di sekitar kita dulu ya, di tempat yang kira-kira tempat kerja yang mau kita lamar tadi ya. Itu tempatnya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal kita. Kemudian kita lamar juga ya, kita colek juga kawan-kawan, atau kita WA ya kawan-kawan lain yang di luar provinsi sekalipun atau dimanapun lah ya, kita colek, kita WA, menanyakan informasi lowongan kerja. Kalau ada, kita cek apakah itu sesuai dengan keahlian kita. Kalau ya, kita bisa langsung apply ya. Nah, berikutnya itu bisa kita lakukan dengan mengecek informasi ya yang ada di koran lokal ataupun di Kompas. Itu biasanya di hari Sabtu ada informasi lowongan kerja ya kawan-kawan. Dan again, kalau ada yang cocok dengan spek kita bisa langsung apply ya. Kita penuhi semua kriteria yang diminta oleh si pemberi kerja atau yang membuka lowongan kerja tadi. Lanjut, setelah koran kita cek di papan pengumuman di Disnaker setempat ya kawan-kawan. Selain itu kita juga bisa cek di website atau situs Disnaker ya, dimanapun kita berada. Contoh nih di
Kalimantan Timur di Samarinda. Di description itu saya katakan salah satu ini ya, maksudnya link dari Disnaker di kota Samarinda itu saya taruh di description, kawan-kawan tinggal klik saja ya untuk ngecek lowongan kerja yang ada. Selanjutnya kita juga bisa ngecek di Instagram nih kawan-kawan, dan ya di Facebook juga bisa ya. Kita bisa ketik di engine search ya di Instagram ataupun di Facebook. Engine search itu yang gambar itu loh kawan-kawan, ada kaca pembesar gitu ya, kita ketik aja nih inisial lowongan, misalnya lowongan kerja atau pertambangan gitu ya, lowongan kerja di pertambangan atau loker pertambangan tuh kita ketik. Nah di description juga saya taruh dua contoh ya, satu contoh account yang menyajikan informasi-informasi lowongan kerja ya di Instagram, kemudian satu contoh di Facebook ya, satu grup di Facebook yang sharing informasi lowongan kerja. Selanjutnya kita juga bisa buka akun-akun nih kawan-kawan ya di situs lowongan kerja ya. Itu banyak tuh ya di internet. Kawan-kawan bisa ketik di engine search-nya, entah itu di Google atau Yahoo atau engine search yang lain ya, banyak kawan-kawan. Nah ini saya copy lagi ya di description, di sana saya taruh ada 20 ya kawan-kawan ya, 20 lebih tuh ya. Kawan-kawan bisa cek mulai dari kerja.com ya, Jobstreet, LinkedIn ya. Kemudian selain itu juga kita bisa cek atau kita ketik di Google Search atau di Yahoo Search itu petromino.com ya. Nah website atau situs-situs tadi itu menyediakan informasi lowongan kerja kawan-kawan, dan ya kita bisa cek, kita bisa cari, kita bisa pilih, kita kumpulkan datanya ya, kemudian kita coba lengkapi nih persyaratannya. Dan kalau providernya minta di email ya dengan menyertakan CV, kemudian fotokopi ijazah terakhir ya, sertifikat kerja, sertifikat pengalaman kerja, sertifikat pelatihan kerja ya kawan-kawan, pelatihan atau ya scanan KTP ya, itu kita lampirkan, kita email. Dan selain itu kita juga bisa bikin alert ya. Alert itu peringatan ya kawan-kawan. Alert itu peringatan, atau maksud saya gini, jadi di satu website satu perusahaan ya, di bagian vacancy-nya itu kan bisa kita bikin nih kawan-kawan. Jadi kita bisa taruh CV di sana ya. Dan CV tadi dimaksudkan untuk alert, artinya kalau ada posisi yang cocok dengan background kita, spek kita, maka perusahaan tadi akan menginformasikan ke kita lewat email ya, berupa alert, atau kalau bahasa kerennya sekarang itu ada notifikasinya gitu ya kawan-kawan ya. Jadi auto dikasih ke kita di email ya. Jadi kita juga bisa aware untuk follow up dan ya monitor lah ya. Satu waktu kita akan dihubungi nih, ditelepon ya oleh perusahaan tadi, ditelepon, di WA, di SMS ya kan, di email ya, banyak cara ya perusahaan itu menghubungi kita pada saat di sana ada lowongan yang cocok buat kita ya kawan-kawan. Dan lowongan kerja ya di perusahaan manapun itu gratis ya kawan-kawan, free ya. Jadi tidak minta bayaran, tidak minta biaya transport ya, tiket dan lain-lain. Jadi ini perlu kawan-kawan waspadai. Kalau ada, tolong tidak usah ditanggapi, tidak usah diterima, dan jangan ditransfer gitu ya. Atau kapan perlu dilaporkan saja ya ke pihak yang berwajib ya, karena itu dicurigai penipuan ya kawan-kawan ya. Kira-kira gitu. Jadi ada beberapa usaha ya yang bisa kita lakukan untuk mencari informasi atau info lowongan kerja. Ya, saya ulangin kembali nih kawan-kawan. Bisa mulai dari WA ya, WA teman-teman atau orang-orang yang kita kenal ya. Kemudian juga dari WA tadi kita bisa juga ngecek di koran ya. Kalau di Kompas atau di Kaltim Pos di Kalimantan Timur itu di hari Sabtu biasanya ada informasi lowongan kerja. Selanjutnya kita bisa cek di papan pengumuman di Disnaker, ataupun kita masuk di informasi lowongan kerja di website
di Snaker setempatnya. Kemudian juga bisa melalui Instagram, ya. Kemudian Facebook, kita juga bisa cek di sana informasi lowongan kerja, dan kita juga bisa cek lowongan kerja itu di Agent Search Job, ya, di internet. Itu banyak providernya kawan-kawan ya. Jadi kita bisa bikin account, kapan perlu bikin account di semua provider tadi ya kawan-kawan ya. Terus kita juga bisa apply ya, sesuai dengan spesifikasi kita dan lowongan yang ada, kira-kira gitu. Dan ingat sekali lagi, semua ini free ya. Jadi kalau kita apply kerja, kemudian diproses, itu free ya. Waspada penipuan kawan-kawan ya. Oke, mungkin itu saja.